Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwa wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang mazakira maghribah ya khususun. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nusulahum wa wasi' marhalahum wa adkhilhum al-jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Fatihah manawi ayanu tedamang insyaallah barokah majlis anu tedamang damang desa bihara bihadina. Allahumma rabbana si'azikir ba'sa Isyan tasyafi la shifa illa shifa wa shifa an'ajilan la yugadiru sakuma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana amin. Allahumma astajib. Allahumma astajib. Allahumma astajib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala
al-musannif wa mu'allif rahimahullahu nafa'ana bihi fid dawrain rabbi zidni ilman warzuqna fahman Allahumma ta'alana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Faslun, satu pasal fi bayani pada bab yang menjelaskan arkanis sholati, rukun-rukun sholat. Arkanus sholati, rukun-rukun kedua takbiratul ihram. As-salisu, ketiga al-qiyamu, berdiri, alal qadiri, bagi yang mampu, fil fardi, dalam sholat fardu. Ar-rabi'u, keempat, qira'atul fatihati, membaca al-fatihah. Al-khamisu, kelima, ar-ruku'u, ruku'. As-sadisu, keenam, tumaninatu fihi, tumaninah dalam ruku'. As-sabi'u, ketujuh, al-i'tidalu, i'tidal. As-saminu, kedelapan, at-tumaninatu fihi, tumaninah dalam i'tidal. At-tasi'u, sembilan, as-sujudu marrataini, duduk sujud dua kali. Al-ashiru, 10, at-tumaninatu fihi, tumaninah dalam sujud dua kali. Al-hadi asyara, 11, al-julusu, duduk, baina sajdataini, antara dua sujud. As-sani asyara, 12, at-tumaninatu fihi, tumaninah dalam duduk antara dua sujud. As-salisa asyara, 13, at-tasyahudul akhir. Ar-rabi'a asyara, 14, al-qu'udu fihi, duduk pada tasyahud akhir. Al-khamisa asyara, 15, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca sholawat pada duduk dalam tasyahud akhir. As-sadisa asyara, 16, assalamu alaihi salam. As-sabi asyara, 17, at-tartibut tartib. Rukun-rukun sholat. Kita lanjutkan sekarang as-salisa asyara. Ini ada faidah, kita lewat saja faidahnya Pak ya, karena di sini membahas tentang isim mabni dengan isim mu'rab gitu ya. Mabni itu ya sekilas saja, mabni itu artinya tetap, tidak bisa berubah. Kalau mu'rab artinya berubah. Contoh pada adat itu bilangan dari 11 sampai ke 20, itu ringkasannya Pak ya. Jadi ada yang sifatnya mudzakkar, nanti ada yang sifatnya muannas gitu ya. Sama gitu di dalam isim juga, selain isim mabni dan mu'rab nanti ada isim munsharif dan isim ghair munsharif gitu. Jangan terlalu jauh Pak ya, nanti waktunya habis membahas itu. Kita lanjutkan saja fikihnya. As-salisa asyara, rukun sholat yang ke-13, at-tasyahudul akhir. Tasyahud akhir. Kita akan membahas tentang tasyahud akhir. Tasyahud awal tidak termasuk rukun sholat, maka tidak dibahas Pak dalam rundaya yang 17 ini. Tasyahud awal, langsung yang dibahas tasyahud akhir. Wa huwa alladhi yu'aqibahu salamun. Tasyahud akhir ini dilakukan sebelum aweh salam, pada duduk terakhir dalam tasyahud akhir. Wa illam yakun lis-sholati tasyahhadu awal, meskipun tasyahud akhir ini tentu juga dilakukan pada sholat yang tidak ada tasyahud awal gitu. Kasubhi, seperti sholat subuh, wal jum'ati, dan seperti sholat Jumat. Tentu yang ada tasyahud awalnya, tasyahud akhir pun juga ada gitu Pak ya. Pada tasyahud, pada sholat yang tidak ada tasyahud awalnya seperti subuh dan Jumat, tentu itu dilakukan ada dalam tasyahud akhirnya dilakukan. Awet ta'biru bil akhir, atau istilah akhir di sini jaryu alal ghalib, mengikuti umumnya pendapat para ulama.
min anna aksaros salat lahu tasyahhadani, karena kebanyakan salat itu rata-ratanya ada 2 tasyahud. Ya hanya subuh saja yang tidak ada tasyahud awal. Makanya mengikuti pada umumnya menurut pendapat ulama secara umum, maka tasyahud itu ada 2, tasyahud awal dan tasyahud akhir. Makanya nanti akan dibahas tasyahud awal ini termasuk sunat ab'ad. Kalau melihat konsep, peta konsep yang disampaikan adalah ada syarat-syarat sholat, ya, kemudian ada kepala sholat, ada anggota badan sholat, dan ada rambut yang menghiasi sholat. Nah, sudah dibahas. I'lam, ketahuilah, annat tasyahhada, sesungguhnya tasyahud itu arba'u jumal, ada 4 kalimat yang tidak boleh ditinggalkan di dalam tasyahud. Jika 4 ini salah satunya ditinggalkan, tentu tidak sah tasahud akhirnya. Jika tidak sah tasahud akhirnya, berarti tidak sah pula salatnya, karena ketinggalan rukun dari sebagian rukun-rukun salat. Apa saja? Pertama, dalam tasyahud itu kalimat yang tidak boleh ditinggalkan adalah satu kalimat at-tahiyyatu lillah. Bareng Pak bersama. Awas, tasdidnya apa ya? Satu di atas ta, kemudian kedua di atas ya. Karena nanti akan dibahas hilang tasdid itu sama dengan gugur bacaan tasyahud. Saya lagi Pak, hilang tasdid itu gugur bacaan tasyahud. Sampai ke sana Pak ya. Jadi harus benar muroat Pak. Sama dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah pun juga harus muroat, dijaga huruf-hurufnya, sehingga tasdid makhorijul huruf yang keluar harus benar-benar muroat. At-tahiyyatu lillah. Pertama, yang tidak boleh diketinggalan adalah kalimat at-tahiyyatu lillah. Silahkan kesananya as-salawatu thayyibatu al-mubarakatu lillah. Nah, yang penting satu yang tidak boleh ketinggalan adalah kalimat at-tahiyyatu lillah. Jadi jangan sampai begini, yang semestinya dalam jumlah tersebut harus ada, Bapak malah lewat. Contoh, al-mubarakatus sholawatu lillah, at-tahiyatnya ditinggalkan, tidak tasyahud itu juga. Jadi dalam tasyahud jumlah yang tidak boleh ketinggalan karena ada 4. Yang pertama adalah kalimat at-tahiyyatu lillah, jangan tul ya. At-tahiyyatu tu lillah. Pertama. As-saniyatu, jumlah kedua dalam tasyahud yang harus ada itu adalah kalimat salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Salamun, keselamatan, kesejahteraan, alaika, kepadamu, ayyuhan nabiyyu, duhai nabi, wa rahmatullah, dan semoga Allah memberi rahmat, wa barakatuh, dan semoga Allah memberi keberkahan. Tentu dalam konteks tahiyat yang warid seperti kalimat assalamu pakai alif lam Pak ya. Nah itu ini konteks jumlah yang tidak boleh dihilangkan dalam tasyahud kedua adalah kalimat apa? Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah
wabarakatuh. As-salisatu, ketiga, jumlah kalimat yang tidak boleh ditinggalkan di dalam tasyahud itu adalah kalimat salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Salamun, keselamatan, alaina, kepada kami, wa ala ibadillahis sholihin, dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Itu. Ar-rabi'atu, yang keempat, jumlah yang harus ada dalam tasyahud itu adalah, ya tentu ini baik tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, gitu Pak ya. Nanti akan dibahas kalau tasyahud awal dalam sunat aban, sehingga pada ucapan apa yang mesti dibaca dalam tasyahud awal itu nanti masuknya dalam sunat aban dibahasnya. Ar-rabi'atu, keempat, asyhadu alla ilaha illallah. Nun masuk ke lam, ini idgham apa Pak? Idgham bila gunah, mesti dimasukkan, karena nanti ada kaul yang menyatakan meskipun orang awam bodoh, gitu Pak ya, melakukan hal itu, yaitu apa, diidharkan antara lam ke antara nun ke lam, maka lam tasihat tasyahadah, tidak sah tasyahudnya. Jadi tidak boleh asyhadu anna, nggak boleh, harus Allah, nun masuk ke dalam lam, jadi idgham bila gunah, karena di sana ada tasdid. Nanti akan dibahas juga pas secara rinci tasdidatus sholawat, tasdidatus tasyahud dengan tasdidatus sholawat, itu yang harus dijaga, gitu Pak ya. Jadi nggak boleh asyhadu anna ilaha illallah, harus asyhadu alla itu bila bunyinya alla ilaha illallah wa asyhadu anna di atas minnya juga harus ada tasdid, Muhammadar Rasulullah, ataupun boleh nanti di sini akan dibahas Muhammadan Rasulullah, apakah mau diidharkan ataupun mau diidghamkan, terserah apakah mau diwasol ataupun mau diwaqaf. Nanti akan dibahas bahasanya dalam syarat-syarat nanti membaca tasahud. Oke, bareng satu. At-tahiyyatu lillah, bersama-sama Pak. Masih ada yang salah. At-tahiyyatu lillah. Masih ada yang ini. At-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 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 Nah itu Pak. Jadi minimal Pak, bacaan salat itu harus
muroat dijaga. Jadi nggak boleh begini. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatul lillah assalamualaikum nabi warahmatullahi wabarakatuh. Tidak muroat, Pak. Jadi memang harus benar-benar muroat. Kalau tidak dimuroat dijaga, ya tidak tasahud juga, Pak. Apalagi tadi tasdidnya dihilangkan, gitu, karena nanti yang menjadi lahnun jali, Pak, kesalahan yang fatal yang mampu merubah makna. Jika sudah merubah makna, tentu lantas sihat, maka tidak sah tasahudnya. Jika tidak sah tasahudnya, ya ngarempet. Sama halnya dengan seseorang tatkala membaca Al-Fatihah, tidak muroat, tidak dijaga Al-Fatihahnya, berarti tidak sah bacaan Al-Fatihah. Nah, jika tidak sah bacaan Al-Fatihahnya, tentu ya tidak sah pula sholatnya, gitu. Berarti ini tuntutan kepada kita agar apa, Pak? Ya, agar belajar, gitu. Diajar bacaan sholat yang benar, gitu. Janten tekenging sagoloyorna sakarap ingsun, gitu. Ternyata ya ada aturan, gitu. Wasyurutuhu tis'atun. Nah, tadi Pak, mesti jumlah yang 4 itu dalam tasawuf tidak boleh ditinggalkan. Ada syaratnya nih yang 4 itu. Apa syaratnya? Al-awwalu, pertama, isma'un nafas bihi. Bacaan tasyahud ini minimal terdengar oleh dirinya sendiri. Jadi bacaan tasyahud harus terucapkan, tekenging digerenteskeun di dalam hati. Nah, tidak boleh, harus terucap, minimal terdengar oleh dirinya sendiri. Kal Fatihati, seperti membaca surat Al-Fatihah. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyi. Nah, itu harus banyak. Thayyibatu lillah. Nah, itu kan bacaan tahiyatnya, lanjutannya di dalam hadis seperti begitu, dan itu yang biasa kita baca. Sekali lagi, Pak, dalam at-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyi, bukan thayyi. Sanes madlin di sana. Thayyi, jangan di atas ya ada tasdid. Karena akan merubah mana, Pak, antara sayyid dengan sayyid, beda. Batal, Pak, sebetulnya dalam, apalagi nanti di dalam baca sholawat seorang membacanya bukan sayyid tapi say. Batal Pak bacaan sholawatnya, Pak. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah, bukan tulillah, bukan thayyibatu lillah. Nah, itu. Nah, isma'un nafas, minimal membaca 4 jumlah itu terdengar oleh dirinya sendiri. Kal Fatihati, seperti membaca Al-Fatihah. Asali, kedua, syarat membaca tasyahud itu adalah qiraatuhu qaidan illa li udri. Membacanya harus dalam kondisi duduk. Tidak boleh sambil berdiri, kecuali mungkin posisi sholatnya tadi dari awal tidak mampu berdiri untuk melaksanakan yang fardu, gitu. Nah, li udrin, kecuali kalau ada udur, ya. Udur itu karena sakit, berarti sholatnya dalam kondisi menyampi atau terlentang, gitu. Mesti membaca tasyahud ini harus dalam kondisi duduk. Asalisu, ketiga nih, Pak, ayyakuna bil arabiyyati. Syarat membaca jumlah-jumlah kalimat tasyahud ini adalah harus dengan berbahasa Arab. Meskipun bagi yang mampu, bagi yang tidak mampu, belajarlah terlebih dahulu agar bacaan jumlah-jumlah tasyahud ini oleh bahasa. Jadi tidak boleh Pak diterjemahkan. Makanya belajarlah sholat. Belajarlah sholat sebelum sholat.
Gitu. Jadi memang kedah diajar salat. Nemawi kan diantara materi pendidikan anak ngaji maghrib itu Pak, seminggu sekali ada praktek apa? Salat. Nah, itu intinya gitu, biar anak hafal. Karena kenapa? Tidak boleh diterjemahkan. Contoh Bapak duduk dalam tasyahud gitu ya, bacaannya keselamatan, kesejahteraan, kebaikan itu adalah milik Allah. Aku bersaksi. Tidak Pak. Ya, jadi tidak kalau tidak mampu ya belajar. Gitu. Gitu. Jadi tidak ada elat harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mesti nih ayyakuna bil arabiyati, meskipun kemampuannya itu adalah dengan belajar. Nah, gitu. Syarat-syarat membaca tasawuf saja Pak, aduh subhanallah akbar, duka wallahu alam, tepan orang salami ini tampil gitu nya luyu dengan keilmuan Pak ya, gitu, insya Allah, karena tidak tertinggal tasawufnya mah kan bacaan negara hal keneh ya, itu mah luyu dengan kemampuan kita masing-masing ya. Gitu ya. Nah itu ya, minimalnya kan kalau konteksnya sudah belajar kita lebih muroat nanti Pak di dalam sholat ya, lebih hati gitunya. Ar-rabi'u keempat, ada musharif kal fatihati, membaca bacaan tasawuf itu tidak terhalangi oleh kalimat-kalimat lain seperti bacaan al-fatihah mutlak, tidak boleh terhalang-halang atau ditambah dengan kalimat-kalimat zikir yang lain. Gitu. Mesti yang empat ini at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu sampai akhir. Itu diantaranya. Al-khamis, yang kelima, al-mualatu, terus menerus. Artinya apa? Ya jangan berhenti di tengah jalan gitu. Maksud mualat di sini adalah bi alla yafsila baina kalimatihi bi ghairiha, tidak memisahkan satu kalimat dengan kalimat yang lain gitu ya. Walau dzikron au qur'anan, meskipun disempilkan dalam kalimat itu adalah kalimat dzikir yang terambil dari Al-Qur'an, tidak boleh gitu. Nikma yughtafaru wahdahu la syarikalah, tapi ada pengecualian di dalam kalimat wahdahu la syarikalah, ba'da setelah kalimat illallah. Contoh, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, boleh kalau kalimat tersebut dipakai. Kenapa? Li'annaha waradat fi riwayah, karena hal itu telah disebutkan dalam riwayat. Hampir rata-rata kalau setelah kalimat apa Pak? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika, itu tidak menjadi masalah. Wa kadza ziyadatu ya'in fi ayyuhan nabiyyu wa ziyadatu min fi assalamu alayka menjadi assalamu alaikum, itu boleh. Menambah ayyuhan nabiyyu menjadi ya ayyuhan nabiyyu, kan konteksnya apa-apa? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Kalau memakai ya itu boleh. Gitu Pak. Contoh salamun alaika ya ayyuhan nabiyyu, itu menjadi boleh. Itu pengecualian. Wa ziyadatul mim bi kalimat assalamu alaika menjadi assalamu alaikum, itu boleh dengan menambah apa? huruf mim, karena konteksnya kalau ka itu kepadamu Pak ya, kalau kum sifatnya jamak mudzakkar gitu. Nah itu. As-sadisu, keenam, syarat membaca tasyahud itu adalah mura'atul huruf. Nah, di sini Pak, mesti dijaga huruf-hurufnya. Tadi Pak, yang ada tasdidnya mesti ditasdidkan, yang panjang mesti dipanjangkan, yang pendek mesti dipendekkan. Itu harus mura'at. Gitu. Harus memang benar-benar terlepas dari lahnun jari dan lahnun khofi. At-tahiyyatu lillah, at-thayyibatu lillah. Gimana Pak yang biasa jadi lupa kalau gitu. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibut. Kan harus muraatil huruf. Tok jangan tut tak menjadi tok, jangan. Thayyibatu lillah,
Assalamu alaika. Aduh, memang harus betul-betul juga Pak. Karena dituntut harus merawat apa-apa huruf-hurufnya. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu Pak ya. Subhanallah. Kedah ieu lama oge Pak kedah. Jadi atahiyatul mubarakatuh shalawatul thayyibat. Salat itu mau cawerang ya. Tidak ngotak pantes. Salat itu tidak tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya huruf-hurufnya saja yang dibaca, tidak dimurawah. Oke, bareng-bareng Pak. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. As-sabi'u ketujuh mura'atul kalimat. Ya, kalimatnya harus dijaga. Tadi bukan hanya saja huruf dalam tasawuf ini yang harus dijaga, tapi kalimatnya pun juga harus dijaga. Jadi jangan sampai apa-apa mencutat, melanjutkan bacaan mengambil dari tengah-tengah jumlah, itu tidak boleh. Seperti surat Al-Fatihah kemarin Pak. Alhamdulillah. Kan harus begitu Pak. Mura'atul kalimat. Menjaga konteks kalimat-kalimatnya itu terpisah sehingga maknanya benar. Tidak boleh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Menjadi hiro lepas Pak. Untung dina hiro. Coba kalau dina kalimat akhiro, wabil akhiro rotihum yukinun. Nah, itu tidak mura'atul kalimat Pak. Gitu. Sama halnya membaca tasyahud ini harus mura'atul kalimat. Wah subhanallah, Allahu akbar. Numawi aduh nutepan teh pekeng dianggap kenteng Pak. Kecepat kamu pada kauleman gitu. Subhanallah, akbar. Karena kenapa? Itu sedikitnya insya Allah akan mengarah kepada kekhusyuan di dalam apa-apa sholat. Meskipun menurut Imam Al-Ghazali ya khusyuk itu tidak termasuk rukun sholat. Abot upaminya anak Imam Al-Ghazali apa ya, rukun apa sholat itu diantaranya adalah khusyuk. Kan ada yang 20 menyebutkan ya, ada yang 20. As-saminu, nah ini Pak, yang ke-8, syarat-syarat membaca jumlah-jumlah tasawuf itu adalah mura'atut tasdidat, menjaga tasdid pada huruf dan kalimat jumlah tasawuf. Seperti tadi, at-tahiyyatu lillah, memang betul. Mura'atut tasdid, wajibut tasdid au al-hamzah fi qawlihi ayyuhan nabiyyu, sehingga hukumnya menjadi wajib mentasdidkan atau menghamzahkan pada kalimat ayyuhan nabiyyu. Tasdidnya ada berapa Pak?
Ay satu, dua, ada tiga ya pada kalimat ayyuhan nabiyyu. Jadi tidak boleh begini. Ayyuhan nabiyyu, ayyuhan nabiyyu, nabiyyu tidak boleh. Ayyuhan nabiyyu. Gitu. Waslan wa waqfan. Baik itu di wasol wa waqfan atau di waqaf. Gitu Pak ya. Falau tarokahuma lam tasihha qira'atahu. Jika tasdid di dalam kalimat ayyuhan nabiyyu itu ditinggalkan, lam tasihha qira'atuhu, maka tidak sah membaca bacaan tasyahudnya. Waduh, berat Pak ya. Ya, jadi jika pada kalimat ayyuhan nabiyyu tasdidnya ditinggalkan, lam tasihha, tidak sah bacaan tasyahud. Kalau tidak sah bacaan tasyahud, ya tidak sah pula salatnya. Aduh, mending keneh ulah pinter Pak, mending bodoh Pak. Karena kalau konsekuensinya, kalau kita lakukan sengaja dan tahu, batal. Tapi kalau dilakukan tidak tahu dan tidak sengaja mah, ya sugante tadi titah ngajaga tasdidna boroti kapungkur teh na tempat ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayka ya. Itu Pak ya, subhanallah. Jadi Bapak sekarang harus hati-hati karena sudah belajar. Kalau tidak hati-hati, Bapak konteksnya sekarang sudah aliman. Pintar. Pintar Pak. Kalau sudah aliman kemudian konteksnya amidan haja ditinggalkan, aduh batalat salatuh, batal salat. Jadi dek mundur ya di pakalangan ya gitu. Sieun batal. Terus. Gitu. Lanjutkan Pak, karena ini bertempur ya masalahnya gitu ya. Jadi bertempur ya. Walau azhar, meskipun mengizharkan, menjelaskan nun, huruf nun al-mudghamah yang diidghamkan dalam kalimat filam asyhadu alla ilaha illallah, batalat tasyahadahu litarki siddati minhu, batal salatnya. Jadi dia mengidharkan katanya apa? Ya huruf nun yang mestinya harus diidghamkan pada kalimat asyhadu alla, dia membacanya asyhadu anna, batal katanya apa? Tasyahadahu, tasahudnya litarkihi siddatan minhu, karena kenapa? Meninggalkan tasdid pada kalimat yang mestinya diidghamkan. Asyhadu alla itu Pak. Jadi jangan Allah nikmat yu'dharu fi dzalika al-jahil lihipai alaihi. Terkecuali katanya Pak, pada kalimat ayyuhan nabiyyu bagi orang yang jahil itu ma'fu, dimaafkan. Tapi bagi yang jahil pada kalimat alla ilaha illallah menurut Imam Romli itu tidak batal juga. Kalau pada kalimat Allah, tapi kalau pada kalimat nanti Muhammadan dan apa bagi orang yang jahil itu apa? Yang bodoh gitu, itu maaf. Tapi kalau pada kalimat Allah itu tidak mampu meskipun dia dalam keadaan jahil. Bawahnya qala Asy-Syarqawi, Imam Asy-Syarqawi mengatakan wa qila naqala As-Suwaifi, ini adalah yang telah dinukilkan oleh Imam As-Suwaifi Rawi dari Imam Rawi. Wa yadurru isqatu siddata Muhammad, dan menjadi madarat gugurnya apa siddah tasdid pada kalimat Muhammadar Rasulullah, lakin qala Syekh Muhammad Al-Fadhali yartafiru bihadi lil awam dunal ula. Tapi menurut Syekh Imam Muhammad Al-Fadhali tentu pada kalimat ini meskipun mim pada tasdidnya adalah tidak ditasdidkan bagi yang jahil ini ma'fu, tapi kalau pada kalimat alla ilaha illallah dia tidak mengidghamkan, bagi yang jahil itu tidak mampu, tidak ma'fu, disebut di sini dunal ula. Gitu. Dunal ula itu apa selain ucapan yang pertama, yaitu ucapan kalimat alla ilaha. Jadi bagi yang jahil, kalau pada kalimat yang mestinya Muhammadan dia menyebut Muhammad, ma'fu Pak bagi yang jahil.
Ya yang jahil itu apa? Ya yang bodoh nu teu apa? Masalah nama nu apal ya. Kemudian menghilangkan tasdid pada kalimat apa? Muhammad, batalat salatu. Batal bacaan tasahudnya itu. Jadi bukan batal diruntut Pak ya. Di sini mengatakan batal bacaan tasahudnya. Kalau batal bacaan tasahudnya jadi ngarempet oke gitu ya. Nyata. Qala As-Suwaifi, Imam Suwaifi mengatakan al-mu'tamadu fi hadihi, menurut pendapat yang muktamad dalam kalimat ini adalah adamul butlan. Tapi ada yang mengatakan ya tidak batal pula, kama fi Sibromalisi, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Sibromalisi, ala annal bazzi, sesungguhnya bazi khayyaro. Khayyaro itu memilih gitu ya, bainal idgham wal idhar, antara diidghamkan dan diidharkan, dijelaskan dan dimasukkan pada kalimat Muhammadan atau Muhammadan. Jadi yang ikhtilat itu pada kalimat dar menurut Imam Syafi'i, bukan kalimat yang tadi Muhammadan Allah. Kalau Allah semuanya sepakat, itu mesti diidghamkan karena harus meraati tasdid, membaca tasdid. Tapi kalau pada kalimat dan itu boleh apakah diidghamkan ataupun diidharkan. Biasanya Bapak mengapakan? Mengidharkan, mengidghamkan. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah atau wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu boleh, tidak mengapa. Boleh diidharkan, baik itu mauquf dalam kondisi diwaqafkan atau mausul dalam kondisi diwasolkan. Ya. Bisigatil ukhra wa hiya wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh lam yadur idharut, tidak mengapa idharuhu dijelaskan pada kalimat Muhammadan. Oh iya, memang Muhammadan di sini memang harus idhar karena tanwin menghadapi ain. Jadi masuk ke tajwid juga Pak ya. Dua rasul lam yadur tidak wa amma tarkus syiddah wal idhar ma'an, adapun menghilangkan tasdid dan menghilangkan tasdid dan menghilangkan jelas ma'an bersama, sawaun fil waqfi au ghairi, apakah dalam keadaan waqaf atau wasal, payadurru, tentu itu menjadi masalah. Khilafan berbeda lil Qailubi, Imam Al-Qalibi mengatakan haitsu jawaza isqatu maman fil waqfi. Tapi kalau diwaqafkan mah ya boleh, apakah diidharkan ataupun disidahkan. Contoh Muhammadan Rasulullah, Muhammadan Rasulullah, itu pada kalimat Muhammad. Itu Pak yang keberapa? As-saminu, mesti menjaga tasdid di dalam jumlah tasahud syaratnya. At-tasi'u yang ke-9 at-tartibu, ya mesti apa Pak? Mesti tartib. Kalau di situ tadi ada yang kelewat Pak, ada yang kelewat, lupa saya tuh. As-sadisu ini yang bahasanya kelewat Pak ya. As-sadisu, yang sedisu dulu, yang ke-6 dulu. Mura'atul huruf. Menjaga huruf ini adalah wala yajuju ibdalu lafdin min aqalli tasahud, tidak boleh mengganti lapan lebih sedikit dari jumlah tasyahud. Contoh begini Pak, at-tahlillah itu tidak boleh. Asa alaika. Itu kan mengapa Pak? Mengganti lafaz dengan jumlah yang lebih sedikit pada tahun. Walau bimuradifihi, meskipun dengan maksudnya. Kan Nabi seperti kalimat Nabi itu diganti dengan ar-rasul, itu tidak boleh. Contoh ayyuhan nabiyyu diganti menjadi ayyuhar rasul, tidak boleh. Gitu. Ataupun pada kalimat sebaliknya, asyhadu menjadi a'lam, asyhadu diganti menjadi a'lamu, la tidak boleh. Kemudian Muhammad diganti menjadi Ahmad, itu tidak boleh. Apa sih kalimatnya? Muhammad menjadi Ahmad, wa asyhadu anna Ahmad, itu tidak boleh.
Itu tertinggal tadi. Asal saya cari-cari tadi teh, ada yang 6 kirain pada yang 8. Nah itu menjaga apa? Menjaga huruf. Jadi meskipun ayyuhar rasul tidak boleh. Gitu. Ataupun tadi kaitannya a'lamu, asyhadu diganti menjadi a'lamu. Kan asyhadu artinya apa? Menyaksi. Kalau a'lamu mengetahui gitu Pak ya. Muhammad menjadi Ahmad tidak boleh. Atasi'u 9 at-tartib. Syarat membaca jumlah-jumlah dari tasyahud ini adalah at-tartib. Harus apa? Tartib. Tartib itu apa sih? Ya tertib. Gitu. In hasala bi adamihi taghyirul makna. In hasala bi adamihi tartibul makna. Meskipun dengan mentartibkan tersebut adalah taghyirul makna, yang mampu merubah kepada makna. Nahwu seperti at-tahiyyatu alaikas salam. Ini tidak tertib, Pak. Gitu. Tapi jika jumlah yang 4 itu, Pak, at-tahiyyatu lillah. Contoh Bapak mau mengawali dari mana? Dari salamun alaika. Kemudian menjadi salamun alaina dulu gitu Pak ya. Selama jumlah tersebut tidak merubah susunan secara konteks kalimatnya, itu masih bisa dikatakan tartib. Gitu ya. Oke, kita baca dulu sampai wa amma idza lam yalzam ala adami tartib taghyiri ma'nahu. Tentu tartib di sini adalah tentu adapun idza lam yalzam tidak diwajibkan ala adami tartib, tidak adanya tartib taghyiri ma'nahu yang mampu merubah mana. Ka'anqala sebagaimana terucap assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh at-tahiyyatu lillah. Tidak boleh itu begini Pak, tidak tertib. At-tahiyyatu at-tahiyyatu assalamu alaika ayyuhan. Jadi diacak, itu tidak termasuk apa? Tartib gitu. Jadi boleh jika terucap assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh at-tahiyyatu lillah assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin fala yustaratu tartib. Maka tidak diisyaratkan apa? Tartib. Itu diantaranya Pak ya. Jadi memang tartib itu tartibul kalimah dalam penyusunan apa jumlah tersebut. Tidak boleh itu diacak-acak gitu. Makanya kan di dalam konteks hadis ada beberapa juga Pak bacaan-bacaan tasyahud ya. Itu ada yang dari apa at-tahiyyatu al-mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Ada yang at-tahiyyatu lillah was sholawatu. Ada yang baca saya enggak apa-apa itu. Yang kedua ada nggak di sini yang bacaan itu apa yang at-tahiyyatu was-sholawatu at-thayyibatu lillah gitu Pak. Nah itu kaitannya dengan apa? At-tasyu yang ke-9 ya mesti tartib itu Pak. Itu mungkin dulu ada yang ditanyakan dulu Pak. Ya Ustaz, itu asyhadu anna Muhammadu. Masih kalau yang dalam kalimat Arabnya itu kan ada tasbih Muhammadur Rasulullah. Kalau di sini adalah wa asyhadu anna Muhammadan. Jangan Muhammadun karena kenapa ada anna? Ya anna itu tansibul isma wa tarfaul khobar. Gitu. Jadi kalau tidak diawali anna ya boleh Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anak ya harus Muhammadan karena itu alat Pak ya. Itu isim inna tarfaul isma wa tarfaul khobar. Tansibul isma wa tarfaul khobar. Jadi kalau anak kalau asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan itu mutlak Pak ya. Jadi tidak boleh Muhammadur Rasulullah gitu. Itu kalau kaitannya dengan harokat gitu. Wa asyhadu Muhammadur Rasulullah boleh tidak Pak?
Boleh kalau dilihatkan anak. Kalau dihilangkan apa? Anak pasti menjadi Muhammadur. Gitu. Karena di sini adalah anak menjadi Muhammadan. Gitu. Itu Pak kira-kira ini masuknya nanti ke huruf nawasib. Kan ada huruf nawasib, ada huruf ropa, ya di dalam jurmiyah itu ada huruf jawazim juga ada gitu ya. Itu diantaranya adalah anlan idan kai, itu huruf nawasib. Nah, ada lagi Pak? Cukup atau gimana? Atau bingung Pak? Cikapel apa ya? Satu sajalah dulu tuh udah jam 60. Ada lagi coba yang ditanyakan? Tidak ada? Atau sudah cukup dipahami Pak? Kalau miring, kalau sholat miring, Ya. ini agak susah juga gerak tangan kan, Iya. payung. Betul. Gimana sebaiknya? Ini tangan kan vertikal badan. Ya, ini kan Contoh. apa? Ayo Pak. Ya kan sulit takbiratul ihramnya gimana? Apakah oleh satu apa Pak? Oleh satu tangannya? Allahu Akbar. Ini kan mengangkat tangan ini sebetulnya tadi masuknya kepada sunat hayat yang wajibnya itu adalah kalimat Allah. Bapak tidak kia kan masalahnya yang ngigir ada elat. Ada elat itu ada alasan. Jadi kalaupun dengan satu tangan ya sebisa mungkin satu saja dulu bergerak. Allahu Akbar. Ada dua nana bari cengkap itu. Sholat juga gitu. Ya, jadi kan tadi berdiri, kemudian duduk, kemudian menyamping. Iya, enggak apa-apa, semampunya saja dia enggak apa-apa mengangkat kedua tangan. Karena kenapa? Kalau miring kan tetap badan bagian terdepan harus menghadap ke arah kiblat. Upami nyangigirna kabeh katuhu panginten sapertos mayit dikuremkeun kakaler mastakana teh. Nah, gitu upami nyangigir. Gitu kan ya. Berarti Allahnya ya Allahu Akbar gitu. Atau hanya saja dengan isyarat di depan enggak apa-apa. Contoh kedua tangan disimpan di mana Pak? Di dada. Allahu Akbar. Ya tidak sampai hadwa mankibaihi juga tidak menjadi masalah karena ada elat. Gitu. Itu Pak ya. Jadi tidak mesti hadwa mankibah itu sejajar dengan apa Pak? Sejajar dengan bahu. Memang kan sejajar dengan bahu ini ikhtilaf juga Pak. Gitu ya. Sejajar dengan bahu ini apakah ini harus sejajar dengan bahu atau memang sejajar bahu begini? Karena sebagian di dalam kitab takwil dia sejajar dengan bahu sehingga kedua ujung jempol ini minimal kena ke apa katanya Pak. Nah, sehingga mensejajarkan itu saja gitu. Jadi kalau mazhab Imam Syafi'i ya dalam kitab ini mensejajarkan itu apa Pak? Ya gitu ya, sehingga kelek apa Pak? Kelek terbuka Pak kalau laki-laki gitu ya. Gitu ya. Kelek harus terbuka. Jadi ya Mas, jangan begini Pak. Itu nanti bahasanya dalam kitab takrib sehabis suja nanti setelah bahasan kitab ini Pak. Gitu. Waktu tahiyat itu kan ada dua ini, ada yang dari awal Ya. Pak asyhadu alla gini. Nah, betul. Itu ya keterangannya ada di dalam kitab Al-Adhkar Syekh Imam Nawawi. Fatasyah fa'asaro, maka seyogianya menunjukkan ibhamaihi kedua ibhamaihi telunjuknya fi ayyakula pada waktu dia mengatakan kalimat asyhadu. Nah, jadi gitu. Jadi memang Imam Syafi'i Syekh Nawawi membimbingnya di dalam kitab Al-Adhkar menunjukkan telunjuk itu pada bacaan kalimat asyhadu. Sudah sami'na wa ata'na saja Pak ya, jangan dari awal lah. Iya. Itu jadi awal ya begini saja dulu. Itu pada kalimat asyhadu. Nah, jadi sudah kita sanadkan saja ke Imam Nawawi. Itu ya asyhadu sehingga sampai akhir ya sampai akhir bacaan baru ke bawah baru assalamualaikum assalamu. Gimana nih kalau kita bermakmum bacaan kita sudah selesai makmum imam can salam, apakah ini masih konsisten dia Pak atau mau dikebawahkan setelah selesai bacaan kita? Karena mungkin rek dikulapeskeun we. Ya, mangga bade nurut bacaan kita pun juga tidak menjadi masalah. Bade ngantosan imam assalam kieu mancung we. Pertanyaan Ustaz. Kan ada imam ini, ada imam memang
Selesai itu ada bacaan panjang. Di satu sisi kita nggak hafal. Nah, apa yang kita kan ngelamun aja nih. Ya. Tunggu selesai assalamualaikum. Betul. Nah kita daripada ngelamun tuh kira-kira apa yang harus kita baca biar nggak ngelamun gitu loh. Ya. Nah, ada imamnya yang panjang dia baca setelah itu. Sementara kita udah habis. Akhirnya kan ngelamun ya. Apa ada bacaan lain kan yang bisa kita lanjutin? Sambil mikir apa yang dibaca. Nah, lagi baca apa lama-lama banget nih. Jadi dia kan mikir ke sana nih. Nah, ada bacaan-bacaan yang perlu kita ini sebagai makmum ya, yang tidak hafal gitu. Oh gitu. Ya tentunya kan tidak ada bacaan-bacaan lain. Kita hanya menunggu saja. Dia nunggu aja gitu. Ya betul nunggu. Makanya imam maca naon taroskeun lidah-lidah keunjeun. Gitu. Apakah memang kita yang terlalu cepat bacaannya? Itu mungkin Pak. Cepat dari kamu bacaan Gitu. Ataupun ya atau ada juga kebaliknya. Imam anu gancang teuing. Kita baru juga asyhadu geus assalamualaikum. Ada loh. Oh, jadi dua nana aja itu mah. Kalau yang seperti itu, Apanya? lanjutkan sampai selesai ya, satu sana. Ah ya tentu inamaju ilal imamu liutama bihi. Imam itu diikuti untuk imam itu ya mesti diikuti meskipun kita baru asyhadu alla ilaha illallah imam salam ya ikut salam saja. Dosa kamu iman. Ya saya guru saya mau wayahna ari janten makmum mah wayahna tetiasa ajol-ajolan gitu ya. Nah itu Pak. Nah, makanya imamnya harus benar bacaannya, harus muroat, dijaga juga. Jadi diulah genggan apa gancang-gancang tuh gitu. Asyhadu alla ilaha. Aduh udah enak tuh Pak. Gitu. Nah, jadi ya imam dan makmum harus menjadi perhatian. Itu Pak. Insya Allah mungkin Pak ya. Nah, itu. Nah, jadi kita agar itu aja keterangannya. Sudah awal tuh sampai asyhadu alla ilaha illallah. Oh iya, nanti akan dibahas Pak ya tasawuf awal. Tasawuf awal itu sampai minimal mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah itu baru tidak mengucapkan wa ali sayyidina. Tapi kalau dalam tasawuf akhir mesti mengucapkan wa ali sayyidina Muhammad. Nah jadi tasawuf awal mesti kan kemarin Pak sudah apa? Sudah dibahas ya sujud sahwi. Jika Bapak pada tasawuf awal tidak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wayahna ge kudu sujud sahwi. Karena meninggalkan abad sholat gitu. Memang harus benar-benar kudu sadar orang teh keur sholat gitu ya. Nah itu alhamdulillah insyaallah mudah-mudahan kita bertambah ilmu menjadi ilmu kita yang bermanfaat. Semoga kualitas ibadah kita makin bernilai berdasarkan dengan keilmuan yang para ulama menuduhkan kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Alhamdulillah.